Karena di beberapa media Bapak mengatakan bahwa salah satu pembahasannya adalah tentang Pilpres 2024 ini. Salam Ika Lemhanas. Tanggal 22 Mei lalu, tahun 2023 ini, beberapa pimpinan dari para purnawirawan TNI Polri diterima oleh Presiden Bapak Joko Widodo ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satunya adalah yang hadir adalah Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar yang merupakan juga Ketua Umum dari Pepabri yang saat ini berada bersama dengan kita di sini, dan kita ingin juga menanyakan apa hasil pembahasan dari pertemuan dengan Presiden itu, Pak. Karena di beberapa media Bapak mengatakan bahwa salah satu pembahasannya adalah tentang Pilpres 2024 ini. Apa bisa dijelaskan Bapak? Ya, jadi ya betul tanggal 23 ya, Mei yang lalu kami para pimpinan purnawirawan, Ketua Umum Pepabri, PPAD, Pak Doni Mudarno, PPAL, Pak Siwi Laksamana, PPAU, Pak Joko Suyanto, PP Polri, Pak Bambang Hindarso Danuri, Legiun Veteran, Pak Mantiri, dan FOKO ya, Forum Komunikasi, Mas Bambang. Kami diterima oleh Bapak Presiden ya. Dan dalam kesempatan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden ya bahwa para purnawirawan ini menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada beliau, kepada Presiden, karena beberapa langkah-langkah beliau ini telah bisa menciptakan sesuatu situasi kondisi yang membuat kita tidak pesimis. Kita optimis tentang masa depan bangsa ini. Apa saja ya, itu, Pak? Salah satu contohnya adalah bagaimana keputusan Bapak Presiden untuk melaksanakan hilirisasi. Ya, ini memang sesuatu yang sangat menunjang perekonomian kita, sehingga dampak dari COVID yang selama 2 tahun ini memang berdampak, tapi dengan policy-policy yang diambil ini tidak terlalu berat terhadap kita ya. Ekonomi kita masih bisa tumbuh. Nah, ini kami sampaikan apresiasi ya. Dan juga apresiasi mengenai masalah pembangunan yang sifatnya untuk strategis ya, jangkauannya sangat strategis ya, seperti infrastruktur ya. Karena ya kita harus akui bahwa infrastruktur kita yang selama sebelum ini sangat tertinggal ya, terutama di wilayah timur, dan itu yang mengakibatkan kemajuan ekonomi kita ini sangat tersendat ya, Pak. Ya pelan ya. Dan dengan infrastruktur ini mudah-mudahan ya proses pembangunan ini akan semakin tertunjang ya. Itu kami sampaikan apresiasi. Yang kedua, kami sampaikan harapan kami yang menyangkut masalah usaha kesejahteraan, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan ya. Dan kami menyarankan beberapa hal ya kepada beliau untuk bagaimana agar supaya take home pay dari para purnawirawan itu meningkat gitu loh. Ya, karena kita dihadapkan kepada masalah inflasi ya. Jadi kalau mereka tetap seperti ini ya berat hidup mereka. Ya, ini ditanggapi secara positif ya oleh Bapak Presiden. Dan alhamdulillah ya, setelah mungkin Pak Menseknek berkomunikasi sama Menteri Keuangan per telepon mungkin ya, akhirnya disepakati bahwa untuk tahun 23 ini sudah terlambat ya. Maka anggarannya akan diinikan pada anggaran tahun 2024. Ya, kita syukurilah ya. Jadi artinya para purnawirawan sabar ya untuk bisa mendapatkan satu tingkat lebih bisa meningkatkan kesejahteraan di tahun 2024 nanti. Itu yang kami sampaikan ya. Hal lain yang disampaikan ya, beliau sampaikan kepada kami ya, kepada para purnawirawan tentang tantangan dalam kehidupan global ya, di mana
bangsa dan negara kita ini mau tidak lepas dari lingkungan global ya. Dan bagaimana situasi global itu sangat, kalau saya dengar sih sangat memprihatinkan ya. Sekarang ini udah berapa ada 100 lebih ya, negara yang menjadi pasien dari IMF ya. Dan berapa 50 negara lebih sudah mendekati kolaps ya. Tapi alhamdulillah ya negeri kita masih bisa survive ya. Sekali lagi berkat keberanian mengambil keputusan ya dalam hal ya katakanlah dalam hal melarang ekspor dan bauksit katakanlah itu dilarang ekspor, harus di proses di Indonesia ya. Dan ini tentunya keputusan ini, sikap ini juga bukan tidak ada risiko. Kita kan ditentang diprotes oleh negara-negara, bahkan WTO sempat menegur kita ya, artinya kita dipermasalahkan lah masalah kebijakan ini. Tapi ya kita harus berani ya, demi untuk kepentingan nasional kita ya gitu. Nah ini yang kemudian dikembangkan diskusi ini kepada harapan beliau ya. Mengapa? Karena 2024 ini akan terjadi peralihan kepemimpinan. Ya harapan beliau ya saya rasa sesuai dengan harapan kita semua ya. Calon-calon pengganti nanti, calon pengganti beliau ini harus betul-betul yang punya tekad, keinginan kuat, spirit untuk bisa melanjutkan apa yang sudah baik ini ya, di 2020. Nah ini calon-calon sudah mulai muncul ini Bapak. Kalau muncul calon-calon itu sesuatu dinamika yang sangat wajar ya. Kalau menurut saya kalau banyak orang ingin jadi presiden di negeri ini itu bagus ya, bahwa orang-orang tersebut punya tekad, keinginan kuat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, itu bagus dong ya. Ya sekarang ini kan muncul beberapa calon ya. Nah ini buat purnawirawan yang tergabung dalam beberapa organisasi ini, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, Legiun Veteran. Soal 2024 ini secara organisasi, secara kelembagaan, ya, baik PPABRI ataupun lembaga PPAD dan lain, itu secara organisasi kelembagaan kita bersikap netral. Secara kelembagaan. Kelembagaan. Tetapi secara individu anggota dari PPABRI, PPAD dan seterusnya itu punya kebebasan, diberi kebebasan untuk memilih. Ya, mereka punya hak pilih, punya hak demokrasi. Ya. Dan mereka boleh menjadi pengurus, Pak. Pengurus mana? Pengurus partai. Boleh. Ya, jadi gini, para purnawirawan, ya, artinya purnawirawan itu sudah purna tugas. Ya. Tetapi belum purna pengabdian. Nah, untuk melanjutkan pengabdian ini silakan. Ada yang ingin bergerak di bidang ekonomi, ada yang ingin berkecimpung di bidang politik, itu sah-sah saja, tidak salah. Itu benar, ya, karena belum purna pengabdian. Tetapi yang kami tekankan kepada mereka adalah dalam menggapai apa yang diharapkannya ini, ambisi yang diharapkan ini, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jalur sistem, jangan di luar sistem. Di luar sistem itu artinya apa? Turun ke jalan, maki-maki pemerintah di jalan, deklarasi di jalan bahwa pasukannya dan lain sebagainya. Itu di luar sistem. Ya, ya. Kalau mau melanjutkan pengabdian di bidang politik, ya tentunya lakukanlah itu dengan cara ya katakanlah masuk ke partai. Atau membangun partai atau mendirikan partai sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Saudara Prabowo Subianto. Ya. Dia kan punya agenda politik, dia punya ambisi politik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia bikin partai, itu yang dalam jalur sistem, itu yang benar. Dan saat ini pun juga mencalonkan diri ya Pak? Ya, beliau mencalonkan diri ya. Itu benar, ya. Tidak salah. Harus dalam jalur sistem. Dan tentunya ya sebagai
perwira, sebagai prajurit, yes, yang berjiwa sabta marga, ya, ketika terjun ke politik ini, jiwa, semangat, spirit sabta marga harus menjadi pedoman tetap. Ya, ya. Ya, saya kasih contoh saja agar lebih mudah untuk dicerna ya. Dalam sabta marga dan tribrata, buat polisi tribrata ya. Dalam sabta marga, marga pertama ini kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Itu kan? Marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Ya. Marga ketiga, kami kesatria Indonesia, ya, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Nah, itulah dari marga saja, dari tiga marga saja kita harus punya satu tekad, keinginan kuat untuk komit terhadap Pancasila dan NKRI. Jadi kepada mereka, pada purnawirawan yang punya kebebasan memilih, saya katakan, ya pilihlah ya mereka yang jiwanya mencerminkan jiwa sabta marga, komit kepada Pancasila gitu. Itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Bagaimana situasi politik menjelang 2024? Ya, kami laporkan juga sama beliau ya, bagaimana supaya purnawirawan ini berusaha untuk ikut berperan ya. Perannya apa? Kalau 2019 kita melihat satu kenyataan ya, situasi politiknya itu sangat meresahkan, sangat mencekam, sangat menakutkan. Polarisasi yang terjadi yang sebetulnya wajar telah berubah menjadi satu sikap yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa waktu itu ya. Tapi kan ini sudah lewat, episode ini sudah kita lalui ya. Jadi saya berharap ya, kami para purnawirawan ya, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Legi Veteran sangat berharap ya agar supaya peristiwa yang terjadi 2019 ini jangan terulang di 2024. Artinya apa? Pemilu 2024 harus jauh lebih kondusif daripada 2019. Menurut Bapak, untuk kondisi saat ini Pak, apakah memang sudah jauh lebih baik dari tahun 2019? Mudah-mudahan begini ya, caranya begini. Kalau dalam proses pilpres, maka muncullah beberapa pasang calon ya. Ya. Kemudian dari situ terjadilah polarisasi di masyarakat kita. Itu adalah hal yang wajar. Ya. Polarisasi dalam satu proses demokrasi, pemilu, pilpres, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah apabila lebih dari satu pasang calon ya, satu pasang calon 100%, satu pasang calon 0%, itu tidak wajar. Jadi polarisasi itu teramat wajar. Ya, berbeda memilih ini teramat wajar. Hanya ya seperti yang saya tekankan beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang dan sampai kapanpun ya, bahwa dalam satu proses demokrasi yang namanya beda memilih ini harus bersifat sementara. Ya. Harus bersifat sementara ya gitu. Jadi perbedaan memilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilpres selesai. Tapi kenyataannya susah juga Pak sampai harus sekarang. Ya kita harus kawal itu ya. Ya bisa sebetulnya kita dewasakan masyarakat kita ini. Bapak demi keamanan ini Pak, calon presiden ada 3. Nah menurut Bapak apakah 3 atau bahkan menambah lagi nih Pak? Ya kalau sampai sekarang ini ya kita lihat seolah ada 3 pasang calon. Ya. Tapi kan itu belum tuntas. Belum tuntas. Ya, kalau saya ini pribadi ya, saya berharap ya, pasangan calon itu cukup 2 deh. Cukup 2 ya. Jadi rondenya 1 ronde gitu loh. Karena kalau ada ronde kedua itu lebih memakan biaya besar ya. Kemudian mengundang risiko-risiko yang lebih berat ya. Tapi kalau 2 pasang ini saya rasa
head to head ya, itu sekali putaran ya, jadi lebih memungkinkan untuk suasana lebih kondusif, aman juga, kondusif juga. Ya itu tadi ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa sikap Purnawirawan ini ya, menghadapi 2024 Pilpres, pemilu ya, bahwa dalam proses pemilu Pilpres itu ada 3 unsur utama yang sangat berperan. Yang pertama adalah partai politik. Mengapa? Karena kaderisasi kepemimpinan itu adanya di partai politik. Adanya di partai politik. Ya. Itu domainnya mereka. Kami organisasi Purnawirawan nggak bisa ikut campur. Itu urusan mereka. Ya. Mau pakai koalisi merah putih, badak putih, koalisi apa, itu urusan mereka. Kita nggak bisa ikut campur. Kami hanya bisa berharap, ya, berdoa ya, supaya partai politik ini lebih dewasa dalam menentukan siapa calon yang akan di. Partai politik harus lebih bisa membaca aspirasi rakyat. Ya. Kalau dulu ada istilah bahwa terbaik untuk rakyat itulah yang terbaik untuk ABRI. Dan kita berharap partai politik pun begitu. Terbaik untuk rakyat, terbaik itulah yang terbaik untuk partai politik. Unsur kedua yang sangat berperan dalam Pilpres ini adalah KPU. KPU. Kenapa? Karena pemilu itu dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang. Terhadap KPU pun kita Purnawirawan nggak bisa ikut campur. Itu urusan mereka. Mau bikin peraturan apa berdasarkan undang-undang ini, itu urusan mereka. Mau terbuka tertutup, itu urusan mereka. Ya, kami nggak bisa ikut campur. Ya. Kita hanya bisa berharap berdoa kepada KPU ini. KPU ini lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih netral dalam melaksanakan tugasnya. Itu unsur kedua. Unsur ketiga yang sangat berperan dalam proses pemilu adalah rakyat pemilih. Nah, terhadap rakyat pemilih inilah kita semua harus punya peran moral, termasuk Purnawirawan. Apa perannya? Edukasi mereka, dewasakan mereka dalam proses demokrasi ini. Ya, salah satu tingkat kedewasaan itu tadi, ya, beda memilih wajar. Begitu selesai Pilpres, perbedaan ini berakhir. Hormati keputusan demokrasi. Itu dewasa dalam berdemokrasi. Dewasa berikutnya adalah masalah menghadapi kampanye-kampanye yang sekarang ini ya sangat didukung oleh kebebasan yang teramat bebas. Iya, kita harus dewasa. Kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya berita yang benar. Ya, itu kalau berita yang benar itu intelijen namanya. Ya kalau belum benar itu informasi, belum tentu kebenarannya itu baru informasi. Kita harus bisa membedakan sikap terhadap informasi dan sikap terhadap intelijen, satu informasi yang sudah benar, A1 ya. Kalau masih informasi, ya, saya rasa berdasarkan informasi kita mengambil sikap, nah ini kebanyakan masyarakat kita masih begitu. Iya. Ya. Dan ya. Bapak pernah menjadi Menko Polkam, Bapak melihat saat ini Pak, dan nanti pun kampanye itu bisa secara tatap muka dan melalui media sosial ini Pak. Nah ini pengamanannya bagaimana Pak? Apakah dunia cyber dan sekarang ini juga begitu berkembang itu. gitu, Pak. Pengamanannya itu bagaimana kita meningkatkan kedewasaan masyarakat bangsa kita dalam berdemokrasi. Itu usaha ini. Ya. Kalau yang lainnya saya rasa sangat rentan, ya. Sangat rentan. Nah, kalau kita tidak dewasa sangat rentan. Ya. Katakanlah sekarang, ya kita mengalami buah dari reformasi ya, kita mengalami kebebasan yang teramat bebas. Sebenarnya kebebasan yang teramat bebas ini harusnya dinikmati oleh masyarakat bangsa kita ini. Dengan catatan kita harus bisa memanage kebebasan ini. Kebebasan ini jangan dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi sesuatu yang liar, maka pada gilirannya ini menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita sendiri. Nah disinilah jawabannya cuma satu, dewasa. Baik Bapak, ini kita harus memang memberikan pelajaran pada masyarakat dewasa dalam demokrasi. Negara kita lah negara demokrasi. Nah sekarang ini banyak sekali terjadi Bapak
berita-berita dan sudah korupsi, narkoba, kemudian masih banyak lagi Pak. Apakah ini akan mengancam demokrasi kita Pak? Melihat yang memang masuk dalam KPK itu juga masih bisa dikatakan masih muda-muda itu. Korupsi, kemudian apa tadi? Narkoba, ya. Kemudian itu semua bukan hanya mengancam demokrasi, mengancam kelangsungan hidup bangsa itu. Itu makanya jalan satu-satunya ya, kalau kita kan negara hukum, segala sesuatu itu kan ada aturan yang harus kita taati ya. Ya, hukum itu harus menjadi sesuatu yang diimplementasikan. Siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Siapapun, ya, apakah dia mahasiswa, apa dia menteri, apa dia ustadz, ya. Siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Hukum adalah sesuatu yang harus kita implementasikan, bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. Nah, sekarang ini kelemahan kita masih menjadi bagian di alat kompromi. Itu harus kita harus ada tekad, keinginan kuat untuk bisa menjadikan hukum ini menjadi panglima, artinya sesuatu yang bisa diimplementasikan. Ya. Jangan menjadi sesuatu yang bisa kita kompromikan, menjadi alat kompromi. Itu nggak boleh. Nah, oleh karenanya nanti 2024 tolonglah cari pemimpin yang kira-kira punya keberanian untuk menjadikan hukum ini sesuatu yang terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya Bapak, ini korupsi yang nilainya sangat fantastis ini Pak, ini disinyalir atau diduga itu larinya ke partai Bapak. Nah kemudian ini bagaimana Bapak melihat tanggung jawab partai sendiri Pak, melihat kader-kadernya ini Pak? Ya, kalau ini terjadi dan dilakukan oleh oknum dari partai, ya, maka partainya harus punya keberanian merelakan untuk diproses hukum. Jangan malah dibela. Ya, kalau memang ini terbukti. Ya. Maka kalau orang yang berkedudukan di partai melakukan korupsi, dia berada di jabatan pemerintahan, dia korupsi, maka orang ini harus diproses hukum. Partai harus merelakan ini proses hukum, jangan malah dibela. Nah, ini nggak betul, ya. Karena siapapun yang melakukan korupsi, saya katakan tadi, proses hukum dia, gitu loh. Jadi jangan dijadikan satu alat bargaining, ya, alat kompromi. Iya. Dan menurut Bapak, apakah ini memang karena untuk pemilu atau untuk partai itu sendiri, Bapak, bahwa nilai-nilai korupsi yang begitu fantastis, atau memang arahnya ke situ, Bapak? Aduh, kening saya juga mengkerut ya mendengar berita itu, mengikuti berita itu. Tapi satu hal juga yang harus kita bayangkan ya, yang kita harus kaji bersama ya, bahwa sebenarnya ya, kalau katakanlah ini yang menyangkut masalah pembangunan, berkaitan dengan pembangunan ya. Pelaksana pembangunan, yaitu katakanlah mengenai para developer, katakanlah begitu ya, developer, para taipan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan real estate lah ya. Mereka itu sebenarnya ya, ini saya ingin menyelami jiwa mereka. Mereka itu sebenarnya maunya tidak ingin bikin dosa. Mereka ingin semua proses ini berjalan normal, wajar, sesuai aturan. Tetapi, nah ini satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat kita ini, mulai tingkat paling bawah, kabupaten, tingkat 1 sampai tingkat nasional ya, bahwa untuk mendapatkan satu perizinan, mau tidak mau suatu kenyataan ya, ini harus keluar ini. Itu satu kenyataan. Tanpa ini izin susah keluar. Izin tidak keluar, proyek nggak jalan, pembangunan tidak bisa berjalan. Gitu loh. Ini pernah kami sampaikan juga kepada
Bapak Presiden ya waktu saya One Team Press. Jadi ya Pak Presiden ada responnya ya Pak Agung, tapi saya ini kan nggak bisa ikut campur dalam masalah hukum. Pak, saya tidak ingin Bapak intervensi soal hukum. Tapi suasana ini nasional seperti ini harus kita bahas bersama. Ya. Bagaimana untuk mencari jalan-jalan yang terbaik untuk paling tidak mengurangi, menghilangkan. Ya. Jadi kita bahas bersama. Saya tidak ingin Bapak ikut campur intervensi masalah hukum. Nah inilah situasi nasional kita sebenarnya begitu dalam proses pembangunan itu. Ya, itu menyedihkan. Ya. Ya, tapi kadang pengusaha besar pun juga mungkin kekurangan dalam izin atau bagaimana ini Pak. Jadi sehingga mereka akan saya katakan tadi ya, tingkat 2, tingkat 1, tingkat nasional izin susah keluar tanpa ini. Jadi terpaksa mereka berbuat dosa. Sebetulnya mereka tidak ingin bikin dosa. Ya, bukan karena mereka harus melengkapi. Lah kalau izin kan persyaratan, harus ada syarat-syarat ya. Kalau sekarang kan syaratnya ini ada, itu satu kenyataan di lapangan. Kalau persyaratan mereka penuhi semua. Ya, gitu, ya Pak, memprihatinkan. Iya sangat memprihatinkan. Ini harus diketahui oleh semua lapisan ya pemikir-pemikir kita untuk bagaimana mencari jalan yang terbaik agar supaya hal seperti ini bisa pelan-pelan kita kurangi, kita hilangkan. Gitu. Jadi saya sebagai Gubernur Lemhanas, saya berusaha mengkaji apa itu sebenarnya reformasi untuk bisa memberikan sumbangsi pemikiran agar supaya ada guidance dalam melaksanakan reformasi ini. Maka melalui satu proses kajian mendalam, ya, kami menyimpulkan reformasi itu ada 3 hakikatnya. Hakikat pertama adalah tanggalkan jauh-jauh nilai-nilai lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Apa itu nilai lama? Nilai arogansi, nilai kemunafikan, nilai KKN. Ya. Ini sudah harus kita tinggalkan. Ya. Karena tuntutan reformasi harus meninggalkan ini. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi yang kedua adalah tidak semua nilai lama itu tidak benar. Tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada nilai lama yang masih relevan untuk kita lanjutkan. Mengapa tidak? Lanjutkan itu. Walaupun itu dibuat oleh Orde Baru. Falsafah Cina mengatakan bahwa kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan mencap bongkar saja. Ini hakikat reformasi yang kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai baru untuk membawa reformasi ini menuju ke tujuan reformasi, ya, tujuan bangsa ini. Nah inilah 3 hakikat ini. Tapi pengertian reformasi sekarang ini sangat tidak relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Reformasi ini seolah-olah apapun yang keperbuat itu benar atas nama reformasi. Reformasi itu seolah-olah menggantikan personal. Ya, saya jadi Menteri Perhubungan. Spirit reformasi mengatakan ganti itu sekjen, ganti itu para dirjen. Bukan itu. Mengganti dirjen, mengganti sekjen, mengganti tukang sapu dengan orang baru. Tapi kelakuannya tetap sama. Itu bukan reformasi. Reformasi itu adalah perubahan sikap mental. Mental korup kita rubah. Mental malas kita rubah. Itulah reformasi. Tapi pengertian reformasinya nggak utuh. Ya. Ini yang menyedihkan kalau buat saya. Ya. Pak Agung juga sebagai Ketua Umum IKA Lemhanas ini Pak, bagaimana bisa menggerakkan dari para alumni Lemhanas ini untuk seperti yang Bapak sampaikan harus menjaga demokrasi, bagaimana kita mengajarkan demokrasi kepada masyarakat, bagaimana kita mendewasakan masyarakat untuk selalu bisa menatap masa depan terutama dalam hal pergantian. Ya, itu selalu saya serukan kepada DPD, apalah seluruh anggota IKAL di seluruh tanah air ya. Sikap-sikap kita untuk bisa mendukung agar supaya pemilu 2024 ini harus lebih baik daripada 2019. Katakanlah saya katakan tadi 2019 itu sudah kita lewati ya.
Sesuatu yang sangat mengerikan sudah kita lewati. Maka tugas kita sekarang, saya sampaikan kepada seluruh jajaran IKAL di seluruh tanah air ya. Tugas kita sekarang adalah harus bisa merajut kembali persatuan yang rusak akibat 2019. Rajut kembali persatuan. Makanya tema utama kita di IKAL itu adalah IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Rajut kembali persatuan. Gitu kan? Dan saya minta ya, setelah kita seluruh kader-kader IKAL ya, harus menjadi garda paling depan dimanapun dia bertugas untuk bisa merajut kembali persatuan. Maka saya pribadi ya, sebagai ketua umum IKAL juga, saya tuh telinga saya ini paling tidak suka mendengar apa istilah kadrun, istilah cebong. Sudahlah, itu sudah lewat. Ya, sudah lewat. Jangan lagi ini hanya mengundang perpecahan saja. Ya. Jadi saya tekankan ini kepada seluruh keluarga besar IKAL, ya, dimanapun dia berada. Ya. Tugas berikutnya adalah kita harus bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional. Kan sering mendengar itu toh? Iya. Ya. Dalam mengawal perjalanan bangsa menuju tujuan nasional ini, ada salah satu bagian kewajiban moral kita untuk mengawal perjalanan pemerintahan terpilih 2019 sampai masa baktinya selesai. Pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sebagai IKAL, pemikir-pemikir handal lulusan Lemhanas, dalam mengawal perjalanan pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024, saya katakan, kalaupun kita bersikap kritis, kalaupun kita mengkritisi, menyampaikan kritik kepada pemerintah sekarang, itu pun mengawal. Itu pun mengawal. Bahkan saya katakan, kalau kita bersikap oposisi kepada satu kebijakan pemerintah, itu pun mengawal. Karena coba dibayangkan deh, satu pemerintahan tanpa oposisi, mau lari kemana ini pemerintah? Otoriter. Dan ini harus kita cegah. Tetapi sebagai pemikir handal lulusan satu lembaga yang sangat prestisius, Lemhanas ya, dalam melakukan kritik, dalam menyampaikan sikap oposisi, lakukanlah itu dengan cara yang elegan, mengikuti aturan etika norma. Bersikap oposisi kepada pemerintah itu jangan diartikan bahwa A kata pemerintah harus B kataku. Bersikap oposisi kepada pemerintah jangan dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah, benci kepada Pak Jokowi. Tidak begitu. Ya. Kalau kita benci kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, semua apa yang diperbuat Pak Jokowi itu salah, pemerintah salah. Itu tidak dewasa, itu bukan IKAL. Dan ini selalu saya tekankan. Itulah peran kita. Dan untuk 2024 yaitu bagaimana kita berperan untuk menyiapkan rakyat pemilih, ya, bukan menyiapkan partai, menyiapkan KPU, tapi menyiapkan rakyat. Apakah Bapak ada pemikiran program nyatanya, Pak, untuk kita sebar ke seluruh DPD? Program nyatanya ya adakanlah di tiap DPD ini seperti di Aceh, ngopi kebangsaan dengan tema yaitu menyiapkan masukkanlah pemikiran ini di tiap DPD, lakukan komunikasi dengan masyarakat luas ya. Dengan temanya apa? Menyiapkan diri untuk menjadikan pemilu 2024 ini lebih berbobot, lebih berdemokratis ya. Ya, jadi di setiap DPD memang diharapkan untuk mempunyai program nyata. Harus. Untuk, ya program nyatanya nggak usah muluk-muluk lah. Ya. Lakukanlah komunikasi dengan masyarakat ya. Saya salut kepada beberapa DPD yang melakukan komunikasi secara terbuka dengan masyarakat ya. Kalau di Aceh saya katakan tadi ada ngopi kebangsaan ya. Dengan masyarakat, dengan segala elemen masyarakat yang berbeda-beda ya, ada para politikusnya, ada para mahasiswanya, ada para ulamanya. Nah disitulah kita berperan ya, bagaimana kita menyiapkan diri, kedewasaan kita dalam menghadapi proses pemilu 2024. Iya, baik. Bapak selama ini menjadi tokoh panutan Bapak. Baik untuk generasi muda pun juga melihat ke Bapak. Jadi apa yang akan Bapak sampaikan Bapak kepada generasi muda ini dalam hal menghadapi nanti Pak tahun pemilu 2024 ini? Ya, mengingat potensi konfliknya juga
Ya. Masih ada ini, Pak? Ya, kalau potensi konflik itu mesti ya, konflik artinya dalam kata konflik yang wajar. Ya, konflik yang wajar itu konflik yang tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan brutal di lapangan. Ya, konflik pemikiran, berbeda konsep itu wajar ya. Dan ini harus disikapi dewasa oleh kita, termasuk generasi muda ya. Apalagi generasi muda ini menurut saya adalah yang akan meneruskan kepemimpinan. Ya, masa depan bangsa kita ini sangat tergantung mereka, generasi muda. Jadi kalau generasi mudanya sudah mulai mudah dipecah belah, ya, dalam arti kata berbeda pemikiran yang dituangkan dalam bentrokan, ya, di lapangan, itu saya rasa berat kita kalau begitu. Jadi sekali lagi dewasa berdemokrasi ini artinya ya berbeda konsep, berbeda pemilihan itu sesuatu yang harus kita anggap wajar ya. Tetapi jangan kemudian dengan dilepaskan dengan cara-cara yang tidak wajar. Ya. Itulah kedewasaan kita dalam menghadapi proses demokrasi ini, terutama generasi muda. 67% Bapak. Ya, generasi muda. Nah, saya percaya futures belong to the generasi muda ya. Jadi kalau mereka nanti lebih mempunyai rasa tanggung jawab kepada kelangsungan bangsa kita ya, tentunya kita harapkan mereka bisa bersikap dewasa lah. Baik. Iya Bapak Agung, terima kasih untuk penjelasannya bahwa ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda dan juga pemikiran Bapak untuk pemilu tahun 2024 nanti. Ya betul, jadi saya berharap ya kalau seperti saya kan umur udah 78 ya. Sudah tidak punya lagi interest apa? Interest cari kedudukan, jabatan. No, sudah lewat itu. Interest yang tersisa di diri saya adalah mudah-mudahan pemikiran saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu aja. Ya. Dan saya minta ya semua bisa mengerti itu. Ya, rekan-rekan dari IKAL ya. Sudah tidak ada lagi. Kalau saya ngomong begini, wah Pak Agung ini punya ambisi. No, tidak ada lagi ambisi itu ya. Sudah lewat. Umur udah hampir 80, masih punya ambisi. Tapi pemikiran Bapak ya, tetap kami itu dia. katakan. Pemikiran mudah-mudahan ya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu interest saya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada IKAL TV ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi media yang bisa mendewasakan ya, masyarakat bangsa kita. Siap. Ya. Oke. Terima kasih. Demikian tadi pembicaraan kita, diskusi kita dengan Bapak Agung Gumelar, Ketua Umum Pepabri dan juga Ketua Umum IKAL Lemhanas. Terima kasih dan salam IKAL Lemhanas.